Saya punya 2 kakak perempuan, makanya saya bisa berstyle. Bagaimana perempuan bisa style itu? Bagaimana perempuan ngeliat keren terhadap laki-laki berstyle? Sebagai laki-laki, saya ingin dilihat oleh perempuan itu sendiri. Halo semuanya, di sini saya akan memberitahu 5 kesalahan fashion dalam dunia fashion. Menurut yang kalian tahu, fashion adalah suatu kehidupan bagi banyak orang ataupun yang ingin mengembangkan personal brandingnya, seperti yang masuk dunia entertainment. Cuman dari kita-kita yang tidak termasuk itu, kita tuh harus yang namanya mengembangkan personal branding. Attention dia melihat kita itu bagaimana. Personal branding salah satunya. Ada hal-hal yang harus kita tingkatkan. Bagaimana cara orang melihat kita. Misalnya nih, kalian datang ke acara dengan menggunakan pakaian yang menurut kalian bagus. Cuman bayangkan jika kalian menjadi orang lain, itu orang kaya itu bertemu kalian. Dia melihatnya, kenapa dia berpakaian seperti ini dengan acara seperti ini? Atau enggak, banyak orang-orang yang termasuk mungkin jamet ya. Banyak orang dia merasa style gua nih. Tuh lihat tuh. Celana gua bagus, baju gua bagus. Awal-awal pasti ada yang namanya alay sih. Wajar itu alay. Kalian mungkin teman kalian pasti pada bilang kayak apa sih ribet banget pakai baju kayak gituan atau gimana. Pasti ada di antara teman kalian yang seperti itu. Yang kayak malah ngomongin belakang, malah ngejauh. Nah, namanya juga kalian ingin membesarkan personal branding kalian, kalian ingin menjadi kalian lebih bagus lagi, diri kalian yang lebih baik, tinggikan personal branding kalian, dia merasa dirinya bagus. Banyak orang yang melihatnya, mungkin teman-temannya gak mau menegur dia karena gak enakan, mungkin, ih, gue negur, takutnya kenapa-napa nih, udahlah cari aman aja. Atau enggak, teman-temannya juga emang sefrekuensi gitu. Kalian kalau misalnya menemu dengan acara-acara yang bagus, seperti koneksi yang lebih baik, ya untuk orang-orang yang kayak kalian ikut seminar misalnya, kalian wajib yang namanya menggunakan fashion yang sesuai dengan itu. Gimana ya? Atau enggak kalian bisa tanya di Instagram saya, namanya m.adnan firmansyah. Kalian boleh tanya itu. Misalnya, bro, ini bagus gak untuk pakaiannya? Bro, bagus gak untuk formal? Saya bakal jawab kok. Saya bakal jawab. Mungkin saya juga masih konten kreator pemula. Sekalian kalian juga boleh membantu saya, oke? Lu tahu dari mana ilmu fashion? Saya punya 2 kakak perempuan, makanya saya bisa berstyle. Bagaimana perempuan melihat style itu? Bagaimana perempuan melihat keren terhadap laki-laki yang berstyle? Itu yang namanya bukan pendirian saya terhadap kakak-kakak saya, bukan. Saya menanya, kakak saya perempuan. Saya suka menunjukkan fashion kepada banyak orang. Mungkin banyak orang kayak bilang, kenapa sih pakai fashion? Pada santai aja kayak kita aja. Itu karena diri saya sendiri. Saya emang suka. Saya suka untuk diri saya. Saya juga suka orang lain nilai saya. Saya suka rapi. Saya akan memberitahu 5 kesalahan dalam fashion. Sebelum itu, pencet tombol like dan subscribe. Yang pertama, itu kalian harus memencet tombol subscribe. Bukan, enggak, bukan, bercanda. Yang pertama, fashion harus digunakan dalam keadaan yang bagus. Atau seperti baju-baju yang kalian punya misalnya. Baju jeans atau celana jeans yang warnanya sedikit pudar. Mungkin itu akan mengurangkan kualitas fashion yang orang lihat. Kalian bakal terlihat orang-orang yang seperti jamet-jamet itulah. Saya nggak tahu ya bahasa Indonesia apa. Mungkin ya jamet lah. Kebanyakan dari jamet itu kebanyakan dia memakai celana atau baju yang sudah buluk dan menggunakan sky yang longgar ya. Belal lah, belal. Nah, biar belal. Saya paling benci yang namanya kaos yang sudah belal dan juga fashion yang sudah buluk, sudah lama, yang warnanya sudah pudar. Jika kalian seperti itu, akan menjadi sesuatu yang aneh menurut dia. Yang kedua, kalian pernah lihat gak sih orang nih, dia menggunakan celana yang baggy, tapi di belakangnya itu dia sedikit melar gitu ya, gimana ya, dia pakai sabuk, cuma bagian belakangnya itu kebuka gitu, bagian belakangnya kayak yang menonjol karena kebesaran. Kalau bisa kalian jahit itu, jadi kalian boleh baggy, nggak salah baggy sangat bagus, saya juga sering baggy kok. Mungkin kalau zaman sekarang bilang skena ya, di bagian pinggang, ikat pinggang itu harus rapi dan tidak boleh kebesaran. Kalian jatuh seperti pendek, dan juga di bagian bawah celana, bagian selipan itu kalian harus sedikit naik, itu akan menjadi kalian terlihat tinggi. Yang ketiga adalah badan. Olahraga wajib. Memiliki badan yang ideal itu sangatlah bagus. Nggak ada alasan nggak olahraga. Kalian nggak punya uang, ya olahraga di rumah.
kalian hanya menahan. Saya, jujur saya sendiri paling susah namanya menahan makanan. Kalau melihat makan makanan yang ya gitulah, apapun kayak misalnya ciki-ciki yang dibawa teman-teman saya, yang seperti jajanan-jajanan yang cilor atau apa. Ada yang bilang gara-gara kalian alasannya protein mahal, gym mahal. Mulai aja dari workout dulu. Banyak tutorial di YouTube. Kalian gak usah beralasan. Ada yang namanya kalian push up. Push up saja itu, push up yang biasa, yang lebar saja itu sudah membuat dada menjadi lebih bidang. Dan saya sarankan untuk kalian untuk mau berfashion, perut, ramping, yang penting jangan ini ya, buncit ya. Yang kedua, dada sedikit lah agak bidang, kelihatan lah ada ototnya. Dan juga pull up sayap. Itu membuat kalian bagus untuk ke fashion. Saya sarankan kalian pull up, karena pull up itu sangat berpengaruh terhadap seluruh badan. Mau perut, saat kalian pull up, itu badan akan tertarik, jadi otot sayap itu akan numbuh. Dan perut yang di dalam itu kulit akan menarik ke atas. Saya sarankan olahraga yang paling bagus untuk fashion itu pull up. Bagi kalian yang badan yang gemuk, kalian tahan makanan. Susah ya? Saya juga kurang tahu sih tentang itu. Saya bukan bidangnya. Tahu saya tuh pas kecil itu ada orang yang kurus, bisa dibilang kayak berkurus lah saya, kayak lemes, jalan saya gimana. Saya di situ mulai dari saya SMP. Sebelum mandi saya latihan push up asal doang atau push up sama ini doang, paling beberapa gitu. Di situ saya nyoba semakin banyak push up atau gimana, saya juga belum tahu. Saya push up, dari situ saya melihat ada otot saya. Wow, bener nih ada otot. Asik, semua buat gue. Saya di situ baru mencari di YouTube, melihat video-video bagaimana cara olahraga, workout. Gak di situ doang, saya juga punya males. Saya juga punya alasan. Saya juga punya, bang, kan protein mahal. Gimana ya? Kan harus nge-gym. Kan gak ada ininya, barbelnya. Untuk barbel sih kalian wajib beli. Gak ada yang namanya badan yang jelek. Ya terlalu terburu-buru gak sih? Kalian mulai aja dulu untuk olahraga dan juga berfashion. Pasti kalian tertarik dalam mengikuti olahraga. Yang keempat adalah fashionnya sendiri. Misalnya nih, kalian menggunakan baju tebal di Jakarta, di Bekasi. Misalnya jaket gelembung, jaket Bandung, anak Bandung ya dibilang kan ya. Terus misalnya kalian pakai jaket yang berbulu atau gimana, mungkin kalau kalian emang anak fashion atau kalian kesukaan kalian sih nggak apa-apa sih, saya nggak larang itu. Cuman lebih baik usahakan nggak usah. Kalian menggunakan fashion yang simple. Kalian bisa komisi Jakarta, berarti kan kebanyakan kantoran ataupun apa gitu, pergedungan. Kalian menggunakan kemeja, style kemeja untuk yang formal, ataupun bisa yang simple atau boleh panas, paling yang itu maksimal itu paling cardigan ya. Cardigan apapun itu. Nah, untuk celana, kalian tuh nggak boleh kekecilan. Bagi orang yang kurus, terus bagusnya kalian menggunakan celana yang namanya celana baggy ya, baggy. Nah kan, banyak orang kan yang sekarang, baggy kan lagi viral tuh sekarang. Baik juga harganya murah. Tapi yang saya lihat, baggy-nya itu, yang saya bilang tadi, yang nomor 2 ya, nggak boleh kebesaran ininya bagian ikat pinggangnya. Harus pas dan juga bawahnya gober. Dan juga bagian kakinya itu harus lebih panjang sampai sepatu, jangan di atas mata kaki atau di atas itu. Misalnya terlalu ngatur itu kurang bagus. Ada yang model seperti itu juga, tapi kalian menggunakan kaos kaki yang panjang. Terus kalau misalnya nih kalian gunakan baju-baju tipis ya, cari aja tempat yang tepat untuk itu. Kalian mau formal ke tempat acara pernikahan, untuk formal itu yang saya sarankan itu turtleneck. Dan juga kalian beli jaket untuk formal yang styling, seperti yang bukan jas-jas itu ya. Kalian beli jaket yang di sini ada kerah atau enggak yang setting segini. Atau boleh yang semana. Terus kalian gulung. Nah, yang kelima adalah gaya rambut, muka. Berat sih ini sih menurut saya. Rambut kalian harus rawat. Mungkin ada orang yang keriting atau gimana. Baik teman-teman saya juga yang keriting, atau itu tergantung kalian menatanya. Kalian rambut keriting, kalian gak mau ngelurusin rambut misalnya, kalian bisa yang namanya kayak styling, cari style-style yang keriting, cukuran. Ya, tahu sendiri. Saya cukur di Indonesia, Indonesia ya. Saya cukur di negara ini. Yang saya pernah coba itu gak pernah ya namanya mendapatkan cukuran yang wow, blowing. Saya tercengang gitu melihat kok bisa gitu cukuran kayak gini atau bagus. Salah satunya, saya cukuran mahal juga kayak misalnya Captain atau saya salon-salonan.
saya mencoba cukur, banyak orang yang di situ emang nggak bisa cukur seperti itu atau nggak sesuai harapan yang saya inginkan. Salah satunya adalah yang harus kalian lakukan, belajar cukur sendiri. Kalian cukur bagian depannya, kan depan tuh bisa jadi sama atau tinggal dibilang aja ukur. Misalnya nih, bagian samping kalian ingin cukur, nih kalian jangan yang namanya dihabisin. Nih, kalau kalian habisin, saya kakak-kakak saya kurang suka, teman-teman saya juga banyak yang laki-laki, bagian laki-laki itu, bagian menurut laki-laki itu keren seperti menjadi mulet. Mulet itu bagus, nggak salah, tapi yang salah adalah bagian sampingnya ini. Mulet dia itu menghabiskan bagian pinggir dan mengadarkan bagian belakang. Menurut kalian keren, menurut orang-orang profesional atau formal, kalian ikut acara dari kalian menggunakan style rambut itu pasti dianggap kayak ya anak bandel atau gimana. Nah cuman gak ada keren-kerennya bandel. Nih kalian mencoba melihat terkait keren gangster di sekolah, kalian pede gitu, buat paling jago gitu di sekolah gitu. Itu hanya berlaku saat kalian SMA doang atau masa-masa muda lah. Setelah itu kalian akan merasa untuk apa kayak gitu, nggak ada gunanya. Lebih baik kalian memperbaiki diri kalian dari sekarang dan mencoba hal yang bagus, dan itu akan membuat kalian lebih baik. Ulang ya, dari pinggir kalian bilang tukang cukur ya, kalau misalnya kalian mau tempat cukur, saya saranin kalian bilang tukang cukurnya, mas, jangan mas, bro, cukur dong, ini jangan terlalu tipis, dibuat garis, nah panjang garis, yang dibuat garis dari ke atas, nah gitu. Mulut juga nggak apa-apa, si depannya tublok, belakang mulut, pinggir dibuat garis, yang penting jangan yang habis. Kalian ingin mempunyai rambut yang bagus dan cukurannya bagus dan rapi, untuk ketemu acara atau untuk lebih rapi pandangan orang lain, kan cari cukuran yang rapi saja, yang aman-aman seperti koma hair. Kalian koma hair itu ada banyak ya, jadi jangan kalian ke tempat cukur, mas mau cukur koma hair, bro mau cukur koma hair, cuman jadinya gimana, koma hair itu ada banyak, ada yang belah pinggir, ada belah tengah, ada yang seperap gimana, ada banyak sih. Jadi kalian cari dulu, ada juga koma hair yang ke bawah ya, tublok sama kamera hair itu hampir sama, cuma beda pinggirannya. Nih, yang saya sarankan kalian cukur bilang depannya tublok atau koma hair. Pinggirnya asal atur pinggirnya, pinggir yang utama. Nah, lebih lancip gitu. Jangan dihabisin. Jangan terlalu tipis. Oke, hanya itu dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Thank you, bro.